Baik kepada warga Bumi Anjung Ladang, kita terima persembahan terbaik dari SMP Negeri 3 Nganjuk. Pemberangkatan dengan nomor 06 dengan hitungan 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Nganjuk, Bapak Dr. Marhen Jumadi. Yang saya hormati Bapak Ibu Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Nganjuk, Bapak Ibu warga masyarakat Nganjuk yang berbahagia, yang sangat kami cintai. Merdeka! Sang proklamator pernah berkata, jas merah, yang artinya jangan melupakan sejarah. Dalam rangka memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang ke-78, SMP Negeri 3 Nganjuk mengajak Bapak Ibu warga Kabupaten Nganjuk untuk mengingat tokoh sejarah Kabupaten Nganjuk, yaitu Pu Sindok. Zaman dahulu, hiduplah seorang Raja Medang yang sangat bijak bernama Pu Sindok. Ia memerintah Kerajaan Medang di Jawa Timur didampingi oleh kedua istrinya, yaitu Dyah Kebi dan Dyah Mangibil, serta dibantu oleh 8 punggawa kerajaan. Mereka adalah Trawana, Trahasra, Sahitya, Susuhan, Madura Lokaranjana, Datu Ireng, Buyut Manggali, dan Kunda. Suatu hari terjadi perang besar antara prajurit kerajaan Suwarna Dwipa Sriwijaya yang dibantu oleh kerajaan Haji Wurawari dari luaran. Pada saat kerajaan Mataram dipimpin oleh Dyah Wawa, bersamaan itu juga terjadi Gunung Merapi meletus yang sangat dahsyat, dan banyak kerajaan kecil yang menentang kepada Raja Dyah Wawa, sehingga kondisi kerajaan Mataram hancur lebur dan Dyah Wawa meninggal. Perang ini disebut Perang Pralaya. Wurawari, dan dengan strategi perang yang disebut Lorong Mari, banyak prajurit musuh yang terjebak dan masuk ke dalam Mari. Akhirnya kemenangan yang gilang gemilang ada di pihak Kusindok, karena dibantu oleh rakyat sipil Sima Anjuk Ladang. Selanjutnya, Pu Sindok bersama pengikutnya melanjutkan perjalanan ke timur menuju Taublang, daerah Jombang, di dekat Sungai Brantas. Di sana, Pu Sindok dinobatkan menjadi Raja Medang sebagai kelanjutan Kerajaan Mataram di Jawa Tengah dengan gelar Sri Maharaja Pu Sindok Isana Wikrama Dharma Tungga Dewa. Hanya setelah pemerintahan Pu Sindok berjalan 8 tahun, istana Kerajaan Medang dipindahkan ke Watu Galuh, daerah Jombang. Karena sering mendapat gangguan keamanan dari musuh dan dilanda banjir,
dari Sungai Brantas. Bersamaan perpindahan Istana Galuh ini, Pusindok teringat atas jasa dari rakyat Sima Anjuk Ladang ketika perang melawan prajurit Suwarna Dwipa Sriwijaya. Pusindok memerintahkan kepada dua pejabat kerajaan, yaitu Pu Baliswara dan Pu Sahasra, untuk membangun sebuah prasasti. Isi prasasti tentang pemberian hadiah kepada rakyat Sima Anjuk Ladang agar dibebaskan dari kewajiban membayar pajak atau disebut swatantra. Sebuah prasasti yang kemudian disebut Prasasti Anjuk Ladang adalah sebagai simbol tugu kemenangan melawan musuh. Dalam prasasti itu juga tertulis tentang perintah Pusindok agar Sri Jayamerta atau biasa disebut Candilor sebagai tempat persembahan para dewa, dan perintah tentang pemberian hadiah kepada rakyat sipil Sima Anjuk Ladang berupa emas dan kayu. Kemudian prasasti Anjuk Ladang yang di dalamnya tertulis angka 14 April 937 Masehi ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Nganjuk, dan nama Anjuk Ladang berubah menjadi nama Nganjuk. Dipun proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia telah dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun Belanda belum mau menyerahkan kedaulatan bangsa Indonesia. Monumen pahlawan pejuang kemerdekaan Republik Indonesia Kapten Kasihin Hadi Sutomo didirikan di alun-alun kota Nganjuk. Patung monumen yang berdiri megah dan gagah menggambarkan Kapten Kasihin sedang berpakaian militer lengkap dengan pedangnya. Monumen ini bukan sekedar hiasan kota yang tanpa makna, namun ia mewakili dan menunjukkan bahwa di daerah Nganjuk pernah terjadi perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Agresi militer Belanda II yang dimulai pada 19 Desember 1948 berimbas di Kabupaten Nganjuk dengan gugurnya Kapten Kasihin. Di Desa Kedung Ombo, Kecamatan Tanjung Anom, Nganjuk, pria asal Tulungagung tersebut terkena tembakan tentara lawan. Meskipun sempat bersembunyi di rumah Mbok Rasio, Belanda mengejarnya dan mengetahui tempat persembunyian Kapten Kasihin. Belanda pun lantas membunuhnya. Beliau gugur pada usia yang relatif masih muda. Kapten Kasihin gugur
saat usianya menginjak 32 tahun. Kini Kapten Kasihin telah tiada. Ia telah gugur sebagai kusuma bangsa, membela tanah air yang ia cintai. Walaupun ia telah tiada, namun semangat dan nilai perjuangannya tidak pernah mati. Nilai perjuangannya akan hidup terus dalam setiap lubuk hati kita. Juga tertanam pada siswa-siswi SMP Negeri 3 Nganjuk